Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh shahibata wala walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita sebagai orang yang beriman, kita punya orientasi tujuan hidup yang pasti. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman, hendaknya kita berjalan menuju tujuan yang pasti. Jangan sampai kita berjalan, di tengah jalan kita kehilangan orientasi akan tujuan hidup kita. Janganlah seperti orang-orang yang adallin, orang-orang yang sesat, yang mereka adalah mengejar hidup, yang dikejar itu adalah hanyalah bayang-bayang. Dikatakan ad-dunya kadhilli, dunia, bahkan kehidupan dunia itu seperti bayang-bayang. Idza lahaqtaha tahrubu minka. Jika kau kejar bayang-bayang itu, maka akan senantiasa bayang-bayang itu meninggalkan kita, bahkan berlari menjauhi kita. Semakin cepat kita mengejar, maka semakin cepat bayang-bayang itu juga menjauhi kita. Walau a'taitaha dhahraka tulahikuka. Tapi kalau kita berbalik arah, tidak mengejar bayang-bayang itu, kita tinggalkan bayang-bayang kita, maka bayang-bayang itu akan senantiasa mengejar kita. Itulah dunia. Bagi orang beriman, dunia itu perlu diletakkan di tangan, perlu kita tundukkan. Jangan sampai dunia itu dimasukkan ke dalam hati kita, apalagi dalam nafsu kita. Oleh karena itu, orang beriman memegang dunia, tapi hatinya adalah di akhirat. Mengapa demikian? Karena kita jangan seperti orang-orang kafir yang menyangka apa yang kita lakukan di dunia, sebaik apapun, sekualitas apapun, dipandang baik oleh manusia, tapi ternyata itu adalah sia-sia di mata oleh Allah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Orang-orang kafir, amal mereka itu, sebaik apapun amal mereka, kasarabin, hanya seperti fata morgana, itu seperti bayang-bayang air di tengah padang begitu, biqi'atin yahsabud dhama'anu ma'a, yang dikira bagi orang-orang yang kehausan itu air, sehingga itu kejarnya itu bayang-bayang itu, karena akan bisa melepaskan dahaga mereka kalau mengejar yang namanya fata morgana itu, yang dikira air itu. Nah, itulah orang kafir seperti itu, mengejar dunia yang dikira itu menjadi kebahagiaan, yang memuaskan, yang membawa dirinya bisa menguasai segalanya, kenikmatan dan segala yang ada di dalamnya. Ternyata itu adalah hanya berupa bayang-bayang saja, berupa fata morgana. Ya. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Nah, ketika orang haus itu, orang kafir itu mendekati fata morgana yang dikira itu seperti bayang air, maka dia tidak memperoleh sesuatu apapun, karena tidak ada apa-apa. Ya. Lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fa hisabah. Tapi yang tiba-tiba dia langsung berhadapan kepada Allah. Ya. Kemudian Allah lah memberikan perhitungan, akhir perhitungan terhadap amal orang-orang kafir itu. Ya. Wallahu sari'ul hisab. Jadi Allah sangat cepat hitungannya. Nah, itulah. Jadi tidak pasti. Ya. Dianggap pasti tapi tidak pasti bagi orang-orang kafir. Nah, oleh karena itu orang-orang beriman harus menuju melakukan sesuatu yang pasti. Ya. Yang pasti, ya. Bukan yang tidak pasti, yang pasti di mata Allah. Ya.
bukan pasti di mata manusia atau di pandangan indera kita, tetapi yang pasti di mata Allah. Oleh karena itu, dalam rangka berpuasa, kita harus melakukan sesuatu yang pasti. Ya. Berpuasa, melakukan sesuatu yang pasti, ya, yaitu kewajiban Allah untuk kebaikan kita manusia. Banyak orang menganjurkan untuk berbuat banyak kebaikan di dalam bulan Ramadan, untuk bersedekah, untuk bertilawah, untuk salawat, untuk taraweh, berqiyamul lail, menyantuni anak yatim du'afa, dengan segala berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, itu dikala bulan Ramadan. Tetapi mereka lupa bahwa yang lebih utama itu bukan mengejar banyaknya kebaikan-kebaikan, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kita berupaya meninggalkan keburukan-keburukan atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini yang kita sadari atau tidak kita sadari kita lakukan. Nah, kalau kita bisa meninggalkan semua keburukan, insya Allah kita berada di dalam koridor kebaikan. Nah, tapi kalau kita hanya mengejar orientasinya, mengejar kebaikan-kebaikan saja, mungkin kebaikan-kebaikan kita peroleh, tetapi masih terkontaminasi oleh keburukan-keburukan kita. Contohnya, kalau di luar bulan Ramadan, kita jarang bersedekah, mungkin jarang berjamaah, jarang bertilawah Al-Quran. Nah, maka ketika bulan Ramadan kemudian dia bersedekah, melakukan amal-amal ibadah, kemudian menimbulkan rasa riya. Nah, itulah yang menjadi kontaminasi dari keburukan-keburukan itu, karena keburukan yang masa lalu masih ada mencemari kebaikan-kebaikan kita, apalagi nanti setelah selesai Ramadan. Maka yang kita kejar selama bulan Ramadan itu akan habis, karena setelah Ramadan kita kembali pada kebiasaan-kebiasaan buruk. Sudah tidak lagi sholat berjamaah di masjid, sudah jarang bersedekah, jarang berzikir, ya, jarang bertilawah Al-Quran. Itu kan kembali keburukan. Maka lebih utama kita anjurkan di dalam bulan Ramadan itu jauhilah, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan di luar bulan Ramadan. Tentu saja dengan menambah kebaikan-kebaikan, amal-amal yang kebajikan-kebajikan yang di dalam bulan Ramadan itu pahalanya ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka Ramadan, puasa identik dengan imsak, menahan diri. Maka kita tahan diri, ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah kita lakukan, yaitu kita jauhi, kita hindari. Nah, kita mulai kembali melangkah dengan langkah-langkah yang baru dengan cara itu memperbanyak amal kebaikan, dan jangan lupa tadi, ya, jadi meninggalkan keburukan-keburukan itu, sehingga amal kebaikan yang kita peroleh itu juga disertai dengan kita tinggalkannya kebiasaan-kebiasaan buruk di luar bulan Ramadan. Demikian sekelumit tausiah pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.